Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kerabat Muslim, kembali kita berjumpa di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Dan hari ini tim Dolan Inspiratif berada di lokasi Masjid Batik ya, di Banyumas, di mana memang masjid ini sepertinya beberapa bulan baru dibangun, dan insya Allah hari ini nanti akan kita cari tahu untuk pembangunan Masjid Batik ini. Dan perlu kami kasih tahu bahwa Masjid Batik di Banyumas ini adalah merupakan asuhan dari Ustadz Arif Hidayatullah. Ikuti perjalanan kami dan obrolan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Mungkin bisa diceritakan dulu Pak, ini sebenarnya Masjid Batik ini dibangun karena atas dasar apa ini Pak? Awalnya untuk pembangunan Masjid Batik ini ya kita intinya menjawab dari kebutuhan masyarakat nih tentang tempat ibadah nih, khususnya untuk masjid, yang mana di situ bukan hanya sebagai tempat ibadah sebagai sholat saja sebenarnya, tapi di situ nanti kita akan mengembangkan masjid sebagai tempat untuk kajian-kajian ilmu agama tentunya yang berdasarkan Al-Quran dan Al-Hadis nih, yang sahih tentunya ya, karena barangkali di daerah sekitar sini itu masih mungkin ya masih belum banyak ya, jadi kita coba untuk dalam masjid ini nanti terutama kajian-kajian keilmuannya itu akan kita kembangkan. Kalau saya lihat ini kan sepertinya sangat luas sekali. Ini kira-kira berapa hektar sih Pak? Kalau untuk luas tanahnya itu ya kurang lebih 200 ubin. 200 ubin, Masya Allah ya, cukup luas sekali. Lalu yang namanya tadi mungkin untuk masjid ini dibangunkan barangkali tidak hanya untuk ibadah sholat 5 waktu ya. Barangkali ada sudah rencana program-program yang lain atau manajemen untuk masjidnya, kira-kira seperti apa nih Pak Agun? Kita coba nanti programnya kegiatan masyarakat tuh kita pusatkan di masjid nih. Jadi tentunya yang tidak melanggar syariat, dan juga menjadikan masjid tempat untuk merujuk berbagai persoalan masyarakat. Jadi karena sekarang mungkin banyak sekali permasalahan-permasalahan yang dihadapi masyarakat, ya diharapkan nanti masjid ini adalah sebagai ya salah satu solusi di masjid. Mungkin masalah waris, masalah zakat, masalah ataupun persoalan-persoalan lain yang sekarang ini banyak sekali terjadi di masyarakat. Juga mungkin kita juga ingin menjadikan masjid itu sebagai lembaga pendidikan dan juga pemberdayaan masyarakat, dan juga mungkin kita juga ingin masjid ini ya juga sebagai tempat rekreasi rohani tentunya. Jadi makanya nanti di masjid ini ya mungkin ya kayak kita akan bikin seperti rest area lah. Itu ada food court, mungkin ada tempat belanja, tempat jajan dan sebagainya. Kurang lebih kira-kira bisa dikasih tahu Pak, ini kira-kira tuh membutuhkan dana berapa sih gitu? Kalau berdasarkan desain yang kita buat itu dari hitung-hitungan RAB yang kita buat itu muncul angka sekitar 4,6 miliar. Seperti itu untuk hitung-hitungan dari RAB yang setelah kita buat. Kemudian dengan dana segitu kira-kira bagaimana keadaannya? Apakah sudah mencukupi atau kemudian masih dikasih kesempatan untuk kerabat muslim dan pendengar di luar sana yang kepengen berpartisipasi Bapak? Alhamdulillah kalau mencukupi masih belum, insya Allah masih jauh. Mungkin sampai saat ini sudah bentuknya seperti ini, kurang lebih ya sekitar 300 sampai 400 juta ini sudah masuk dari infak atau donasi dari kaum muslimin. Jadi masih jauh ya, mungkin berarti baru kurang lebih 10% dari total anggaran yang kita rencanakan. Kemudian untuk menjangkau anggaran itu barangkali sudah ada planning atau rencananya bagaimana ini Pak? Ya insya Allah kalau selama ini kan kita tentunya mohon bantuan kepada kaum muslimin dengan open donasi, dengan kita menghubungi para muhsinin, ya mungkin seperti itu rencananya. Kalau ya alhamdulillah walaupun sedikit-sedikit jadi ada yang masuk mungkin sehari atau setiap hari atau bahkan mungkin satu pekan baru sekali, tapi alhamdulillah tetap lancar yang masuk dan kita terkumpul dari mulai kita open donasi itu mungkin bulan Ramadan kemarin bulan Ramadan kita open donasi ya sampai saat ini yaitu terkumpul ya kurang lebih ya ada 400 juta itu gitu. Ya mungkin kedepannya kita tetap juga masih membuka donasi, membuka kesempatan untuk kaum muslimin dimanapun berada ya untuk bisa
mewujudkan mungkin ya cita-cita kita semua atau kaum muslimin agar masjid ini bisa ya berdiri, bisa selesai kita bangun dan bisa kita gunakan. Lalu kalau kemudian seperti itu, barangkali di luar sana pendengar atau kerabat muslim yang ingin berdonasi dan ikut berpartisipasi harus kemana ini Bapak? Oh iya, kalau untuk donasi, jadi emang kita juga dari panitia sudah membuat rekening khusus nih. Sudah atas nama Masjid Batik Banyumas, yaitu di rekening BSI, Bank Syariah Indonesia. Adapun nomor rekeningnya ada di rekening BSI atas nama Masjid Batik Banyumas dengan nomor rekening 4400600008. Jadi monggo bagi kaum muslimin yang ingin berinfak, menyalurkan donasinya bisa nanti ditransfer ke rekening tersebut. Terima kasih kerabat muslim, begitu obrolan kita di Dolan Inspiratif hari ini mengenai Masjid Batik yang ada di Banyumas. Sampai di sini dulu perjumpaan kami di Dolan Inspiratif Radio Insan FM Purbalingga. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.